Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar berakhlak di Universitas Malikus Saleh, Aceh Utara, dengan judul Optimalisasi Penggunaan Ruang Baca Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Malikus Saleh. Agenda yang akan saya paparkan adalah unit kerja, isu yang diangkat, isu yang dipilih berdasarkan hasil USG, analisis core issue dengan mind mapping, gagasan isu dan kegiatannya, serta rancangan aktualisasi per kegiatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maya Lestari MED dengan NDH 10, Angkatan 3 Kelompok 4 dari instansi Universitas Malikus Saleh. Universitas Malikus Saleh atau Unimal didirikan dengan mengambil nama besar Raja Kerajaan Samudra Pasai pertama yang dilandasi pada semangat estafet kepemimpinan dan pembangunan yang telah diletakkannya melalui sifat kepeloporan, kedinamisan, serta patriotismenya Sultan Malikus Saleh. Visi dari Universitas Malikus Saleh yaitu menjadi universitas unggul di tingkat internasional berbasis potensi lokal. Sedangkan visi Prodi Psikologi Unimal yaitu menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang profesional di bidang psikologi di Aceh. Semenjak saya ditugaskan di instansi, berikut adalah daftar isu yang saya peroleh di Prodi Psikologi Unimal. Isu pertama, belum optimalnya penggunaan ruang baca Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Malikus Saleh. Isu kedua, belum optimalnya kemampuan presentasi mahasiswa psikologi Universitas Malikus Saleh. Dan yang ketiga, rendahnya jumlah dosen prodi psikologi dengan pendidikan tinggi atau doktor. Selanjutnya, saya melakukan analisis USG, urgency, seriousness, dan growth untuk menemukan core issue dari 3 isu yang saya dapatkan di prodi psikologi. Isu pertama, belum optimalnya penggunaan ruang baca prodi psikologi, mendapatkan skor 14 dengan urgensi 5, seriousness 5, dan growth 4. Isu kedua, belum optimalnya kemampuan presentasi mahasiswa psikologi Unimal, memperoleh skor 11 dengan urgensi 4, seriousness 4, dan growth 3. Untuk isu ketiga, rendahnya jumlah dosen home base dengan pendidikan doktor memperoleh total skor 9 dengan urgensi 3, seriousness 3, dan growth 3. Oleh karena itu, saya mengambil belum optimalnya penggunaan ruang baca prodi psikologi Unimal sebagai core issue yang akan saya lakukan selama masa aktualisasi. Kemudian, saya menggunakan mind mapping untuk menganalisis core issue dan kemudian mendapatkan faktor penyebab serta dampak tidak optimalnya penggunaan ruang baca prodi psikologi Unimal. Gagasan pemecahan isu. Isu utama di prodi saya yaitu belum optimalnya penggunaan ruang baca prodi psikologi. Penyebabnya, satu, tidak adanya tata tertib penggunaan, dua, sedikitnya jumlah staf penjaga. Dan dampaknya menyebabkan keterbatasan akses informasi dan penurunan prestasi akademik mahasiswa. Penyelesaiannya yaitu dengan optimalisasi penggunaan ruang baca prodi psikologi Fakultas Kedokteran Unimal. Ada 6 kegiatan yang akan saya lakukan selama masa aktualisasi. Kegiatan pertama, pembentukan tim kerja. Kegiatan kedua, menyusun panduan tata tertib. Kegiatan ketiga, merekrut relawan atau volunteers untuk mengelola ruang baca. Kegiatan keempat, persiapan pra-peluncuran ruang baca. Kemudian kegiatan kelima, peluncuran ruang baca. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan laporan kegiatan. Berikut adalah rancangan aktualisasi berupa kegiatan, tahapan kegiatan, serta output yang didapatkan setelah melakukan tahapan kegiatan.
Jadwal aktualisasi akan saya laksanakan pada bulan Oktober dan November tahun 2024. Kegiatan pada bulan Oktober meliputi: 1. Pembentukan tim kerja akan dilakukan pada minggu pertama, kemudian menyusun panduan tata tertib akan dilakukan pada minggu pertama dan kedua, merekrut relawan untuk mengelola ruang baca akan saya lakukan pada minggu pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian persiapan pra-peluncuran ruang baca akan dilaksanakan pada minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Peluncuran ruang baca akan dilakukan pada minggu ketiga dan keempat. Dan yang terakhir, evaluasi dan laporan kegiatan akan saya lakukan pada bulan November, minggu pertama dan kedua. Demikianlah pemaparan rancangan aktualisasi Latsar CPNS 2024. Saya Maya Lestari, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.